Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, cerdas membaca adalah kemampuan membaca cepat diiringi pemahaman yang lebih baik. Kemampuan ini sangat dibutuhkan karena materi bacaan saat ini semakin banyak, semakin variatif, semakin padat, dan semakin rumit seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu, secara singkat dapat mengikuti beberapa cara sederhana ini. Pertama, sikap membaca. Usahakan sikap tubuh harus santai, tidak mudah lelah kalau tetap pada posisi itu dalam waktu relatif lama. Sebaiknya duduk di kursi dengan jok lembut yang ada sandarannya. Duduklah tegak, jangan membungkuk, karena punggung bisa sakit. Tangan di meja di sebelah materi bacaan. Jangan membaca sambil berbaring atau tiarap karena akan mudah lelah atau bahkan tertidur. Jarak materi bacaan dengan mata kira-kira 30 cm. Penerangan harus cukup. Jangan redup karena akan memaksa mata bekerja lebih keras. Juga jangan terlalu terang karena akan menyakiti mata. Semua itu berpengaruh pada ketahanan membaca. Kedua, hilangkan gangguan fisik. Ada beberapa kebiasaan yang menghambat kecepatan membaca, seperti menggerakkan kepala, menggunakan telunjuk, membaca sambil bersuara, menggerakkan bibir, membaca ulang beberapa kata sebelumnya, dan lain-lain. Sekedar mampu menghilang kebiasaan ini saja, kecepatan membaca sudah meningkat, apalagi bila digunakan cara membaca cepat. Ketiga, hilangkan gangguan mental. Gangguan mental biasanya lebih banyak pada kepercayaan dan persepsi yang salah. Ini bisa menjadi alasan untuk tidak berusaha mempertinggi kemampuan membaca. Gangguan mental ini antara lain adalah adanya persepsi bahwa membaca cerdas itu sulit, mustahil, hanya untuk orang pintar, dan lain-lain. Dengan kemauan kuat dan keyakinan diri ini bisa dihilangkan, kecuali kalau tidak mau. Insan lain seperti kita bisa menghilangkan persepsi ini. Mengapa kita tidak? Keempat, kenali bacaan. Ketika akan membaca buku misalnya, kita harus mengenal secara umum isi buku tersebut. Mulailah membaca judul, kata pengantar, pendahuluan, daftar isi, dan kalau ada juga testimoni di sampul belakang. Perhatikan siapa pemberi testimoni. Kita akan mendapat gambaran umum tentang isi buku yang bisa menambah daya tarik materi, sehingga akan lebih bergairah membacanya. Kita juga bisa memperkirakan lama waktu untuk membacanya dan membuat jadwal untuk menyelesaikannya. 5. Baca sekilas, tapi cukup teliti. Sebelum membaca seluruh materi, baca dengan sangat cepat, tapi cukup teliti judul, subjudul, dan paragraf pertama dari setiap judul dan subjudul. Perhatikan tabel, grafik, gambar, foto, box, bagan, dan diagram. Amati jika ada nama orang, nama tempat, kata yang dicetak tebal, miring, di garis bawah, atau hal lain yang sengaja dibuat untuk penekanan dan menarik perhatian. Dengan cara ini, kita dengan cepat melakukan analisis dan menarik kesimpulan tentang ide utama dan mengetahui tingkat kesulitan dari setiap bagian materi, sehingga akan lebih mudah dan cepat ketika membaca seluruh materi. Kecepatan dan tingkat pemahaman juga akan lebih baik. Keenam, baca keseluruhan. Mulailah membaca materi secara keseluruhan. Jika ingin istirahat membaca, selesaikan satu judul atau subjudul, karena kita bisa terpaksa mengulang sebagian materi ketika melanjutkan membaca untuk mengingat dan mereview kembali ide utamanya. Agar bacaan tidak terputus, sebelum membaca, lihat berapa waktu yang tersedia dan sesuaikan dengan target bacaan. Ketujuh, gerakan mata. Kita harus berlatih untuk menggerakkan mata dalam ayunan yang cepat sehingga bisa menangkap beberapa kata sekaligus. Membaca kata per kata selain akan memperlambat, juga akan menyulitkan pemahaman makna dalam konteks keseluruhan. Jika perlu, berhentilah sejenak di akhir setiap paragraf untuk memperkuat pemahaman makna di paragraf tersebut. Sahabat, ini hanya beberapa cara sederhana untuk mempertinggi kemampuan membaca. Dengan mengetahui lebih banyak dan wawasan lebih luas, insya Allah kualitas hidup akan lebih baik. Bacalah, maka kita akan mengenal dunia. Lanjutkan dengan berbagai materi evolusi belajar di kanal YouTube ini. Teruslah berusaha, jangan pernah menyerah. Semoga berhasil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.